Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat yang BMTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga hajat ikhwan fillah Allah kabulkan, yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Dan ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saling berwasiat dalam kebaikan, saling menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolonglah, saling tolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok itu Kamis kedua di bulan Rajab bertepatan dengan tanggal 13 bulan Rajab, yang mana tanggal 13 Rajab itu adalah termasuk disunahkan puasa, yaitu puasa Ayyamul Bid. Ini sudah Kamis disunahkan puasa, apalagi tanggal 13 disunahkan puasa, 13, 14, 15 disebut dengan Ayyamul Bid. Nah, orang-orang yang berpuasa ada keutamaan. Sebelum saya membahas tentang waktu-waktu itu, kita membahas tentang keutamaan berpuasa. Keutamaan berpuasa yang mana dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu anna maqsudahu, sesungguhnya maksud puasa itu adalah tasfiyatul qalbi, mensucikan hati kita. Jadi ketika hati kita suci, ketika hati kita bersih, maka kita tidak mudah untuk berpikir dalam hal yang negatif. Kita akan dijauhkan dari pikiran-pikiran yang bersifat negatif. Allah akan mendatangkan kepada akal kita itu pikiran-pikiran yang positif. Maka jika hatinya bersih, maka cara berpikirnya juga akan baik. Tetapi jika hatinya kotor, cara berpikirnya juga akan buruk, akan jelek. Nah, maka berpuasa itu untuk membersihkan hati dari kuman-kuman, bakteri-bakteri batiniah, bukan dohiriyah, batiniah, seperti dengki, irik, sirik, kemudian kita hasud dan sombong, takabur dan sebagainya. Maka dengan berpuasa, rajin berpuasa, itu akan terbersihkan. Kemudian maksud berpuasa itu adalah wa taqrighul hammi, dan menghilangkan, mengosongkan kebingungan kita. Jadi orang yang selalu berpuasa, dia akan dibebaskan dari kebingungan-kebingungan, dari kebimbangan-kebimbangan, kesusahan-kesusahan. Karena jaminan orang-orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun, supaya orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dalam berpuasa itu adalah melahirkan ketakwaan. Maka sanksi ketika seorang rajin berpuasa tetapi takwanya itu tidak meningkat, berarti ada masalah dalam melaksanakan berpuasanya. Tetapi orang yang berhasil dalam berpuasa itu orang yang melakukan puasa kemudian jiwanya itu meningkat ketakwaannya, meningkat ibadahnya, meningkat sosialnya, meningkat amaliyah-amaliyahnya. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, di bulan Rajab ini bulan yang diberkahi, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berpuasa itu ada yang diulang-ulang setiap bulan, yaitu bisa Ayyamul Bid. Bahkan kata Rasulullah SAW, puasa Ayyamul Bid itu setiap bulannya membandingi puasa 1 tahun. Jika kita berpuasa setiap bulan tanggal 13, 14, 15, maka seakan-akan itu membandingi puasa setahun penuh. Kemudian ada puasa mingguan, yang mana puasa dalam 1 minggu itu adalah 1 Senin, 2 Khamis. Bahkan ada yang lebih bermanfaat, yaitu ketika kita melakukan puasa Senin dan Kamis. Nah, besok Kamis bertepatan tanggal 13, yaitu Ayyamul Bid. Nah, kita disunahkan berpuasa mau di bulan Rajab ataupun luar bulan Rajab. Tetapi yang ditekankan dalam bulan Rajab, kita berpuasa Ayyamul Bid, pahalanya akan lipat gandakan.
Karena di bulan Rajab ini dilipatkan hingga bisa ba'ina dengan 70 lipatan. Maka 13, 14, 15. Nah, hewan pila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang termaksud dijelaskan di sini, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah disebut dengan ayyamul fadilah, waktu yang sangat unggul, waktu yang sangat banyak keutamaannya. Senin, Kamis, dan Jumat. Di dalam kitab Ihya dijelaskan ketika bersanding antara Kamis dan Jumat, maka disunahkan berpuasa Kamis dan Jumat. Karena apa? Hiya ayyamul fadilah fayustahabu fiha asyam, maka disunahkan dalam hari-hari Kamis, Jumat itu berpuasa. Apalagi besok ya, Kamis bertepatan tanggal 13 bulan Rajab, yaitu ayyamul bid. Kemudian Jumatnya 14, Sabtunya 15. Nah, di sini niat dan caranya, bahkan dalam kitab ini dijelaskan, dalam Jumat, Kamis, Sabtu itu dianjurkan berpuasa, yaitu puasa ayyamul bid. Wa taksirul khairat, dan memperbanyak kebaikan, litudha'ifa ujuraha. Karena Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah akan melipat gandakan pahalanya bibarakati hadil auqat, karena keberkahan waktu-waktu yang ini, yaitu Kamis, Jumat, kemudian Sabtu. Tetapi kalau kita puasa hanya Jumat satu hari, maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama menafsirkan jika puasa hari Jumat saja tidak disandingi dengan sebelumnya atau sesudahnya, maka kategori puasanya dimakruhkan. Ada yang menyebutkan diharamkan. Maka besok kita berpuasa, Iwan Villa, yang tidak mampu berpuasa kita berikan sedekah untuk makan orang yang berbuka puasa. Nah, niatnya itu kita niat ayyamul bid. Ketika kita berniat ayyamul bid, maka kita akan mendapatkan keutamaan puasa Kamis, puasa ayyamul bid, kemudian puasa pada bulan Rajab. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin min ayyamil bid sunnatan lillahi ta'ala. Niatnya nawaitu shauma ghadin, aku sengaja melakukan puasa pada hari esok min ayyamil bid, dari ayyamil bid, sunnatan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan. Bahkan kita jangan sia-siakan kesempatan berpuasa itu, apalagi malam Jumatnya, hari Jumatnya itu ada waktu yang mana doa itu akan diijabah. Ingat ya, doa yang akan diijabah di antara ada 3. Yang pertama itu adalah da'watus shaimi, doanya orang-orang yang berpuasa. Maka dalam puasa besok ayyamul bid, Kamis, kita perbanyak amalan, perbanyak berdoa kepada Allah SWT, minta hajat-hajat kita, cita-cita kita utarakan kepada Allah, minta kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, dan kita semoga dilindungi oleh Allah SWT, dikumpulkan dalam kebaikan. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.